Silakan my box. Halo Kak, Halo, silakan. gini Kak, mau mau nanya sih, gini, eh, gimana lah pandangan Kakak terkait eh, yang pertama itu Suaranya kenapa? kurang jelas, bro. Halo Kak, halo 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 halo. Ya, Nah, pertama, gimana pandangan Kak terkait bahwasannya sedikit gereja yang berani memberitakan atau memfirmankan bagian dari kitab-kitab Wahyu. ya. Timothy mau jawab, silakan. Pertanyaan pertama tadi tentang kitab Wahyu ya. Kenapa Ya, jarang sekali dibahas apokaliptik? Begini bro, sebelum mungkin yang kamu lihat ini pada masa era sekarang ini. Tapi sebenarnya pada zaman era bapak-bapak gereja, itu sekitar abad keempat ya. Pada waktu itu bapak-bapak gereja pun pernah tidak memasukkan kanon kitab Wahyu. Kitab Wahyu tidak masuk dalam kanon. Kenapa? Bukan karena diragukan penulisannya. Memang ada juga yang meragukan penulisannya, tetapi secara consensus patrum itu bukan karena diragukan isinya, tapi jangan sampai ada orang salah menafsirkan. Kenapa? Karena dalam kitab Wahyu itu banyak gramatia. Gramatia ini dalam tradisi Yahudi yang mengenal dengan sistem penghitungan. Karena bahasa Ibrani itu ada maknanya satu huruf aja bisa diartikan dengan angka. Makanya kita lihat dalam Wahyu 13 ayat 18, 666 itu kan gramatia dalam tradisi Yahudi. Karena Yahudi pada zaman itu juga menghitung arti dari huruf itu dengan huruf. Nah, jadi jangan sampai ada orang, ya fakta kan menunjukkan kan, sekarang ini malah ada yang menggunakan kitab Wahyu menjudge seseorang, bahkan dulu pada masa vaksin itu muncul, ada nomor 66 dikaitkan dengan Wahyu 13 ayat 18. Nah, ini malah yang lebih parah lagi karena tidak tahu gramatia Yudaisme. Dan kita udah berapa kali menyinggung bahwa dalam kitab Wahyu itu, dalam Wahyu 13 ayat 18, itu berkaitan terhadap manusia yang digambarkan seperti ilahi. Itu pernah dijelaskan oleh Kak Ilya sebelumnya. Nah, loh, bapak-bapak gereja tidak masukkan dalam kanon, walaupun pada akhirnya masuk dalam kanon karena kita mengikuti kanon yang ditawarkan oleh siapa? Santo Athanasius dari Alexandria. Dialah yang meyakinkan bapak-bapak barat bahwa kitab Wahyu ini dapat masuk dalam kanon, walaupun mungkin ada tradisi di kalangan gereja timur pada masa itu yang masih belum terpecah ya. Itu bisa tidak membacanya dalam liturgi tapi masuk dalam kitab kanon. Dan gereja ortodoks pun pada masa sekarang ini epistel mereka tidak pernah membaca kitab Wahyu, tetapi para romonya bisa nggak mengutip kitab Wahyu? Bisa. Sebagai pengajar bisa, karena statusnya sama seperti Anaginos Komena. Nah, jadi alasannya kenapa jarang dibahas pada zaman dulu, takutnya umat-umat salah menafsirkan, bahkan ada yang menafsirkan lebih ekstrim. Kalau saya nggak salah ya, ada bidat yang namanya itu Kerintus pada waktu itu. Dia pernah menggunakan kitab Wahyu, tapi ditafsirkan apa? Dia mengatakan dunia yang akan kerajaan 1000 tahun itu akan dilimpahi dengan wanita-wanita cantik dan manusia akan ada hubungan seksualitas. Loh, ini kan mirip seperti konsep bidadari yang kita kenal dari ya itu ya, nggak perlu kita sebut lah ya. Jadi Kerintus menggunakan apa? Menggunakan kitab Wahyu. Jadi ini yang ditakutkan, jangan sampai jemaat asal dalam menafsirkan kitab suci, tetapi harus menggunakan landasan para bapak-bapak rohani dan juga konsili ekumenis sesuai konsentum patrum, kesepakatan semua bapak-bapak gereja. Jadi pada masa ini ada kok yang menggunakan kitab Wahyu dan menjelaskan makna-maknanya, tetapi sekali lagi dengan landasan para bapak-bapak gereja ataupun berdasarkan konsili ekumenis.